Kalian rela bayar berapa buat sebuah mobil 1 miliar 10 miliar? Atau mungkin kalian mikir Ferrari F40 atau McLaren F1 itu udah puncak dari mobil impian. Gimana kalau saya bilang? Di antara lautan mobil klasik yang harganya selangit, ada satu mahakarya yang nilainya bener-bener di luar nalar kolektor manapun, bukan sekadar memecahkan rekor, tapi menghancurkan semua rekor yang pernah ada sebelumnya. Inilah kisah Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, mobil termahal di dunia. Kira-kira berapa harga mobil ini? Oke, siap-siap ya. Pada Mei tahun 2022, dunia otomotif dibikin heboh. Dalam sebuah lelang tertutup yang super eksklusif, salah satu dari cuma 2 unit Uhlenhaut Coupe yang pernah dibuat, terjual dengan harga yang bikin geling-geling kepala $143 juta Amerika. Kalau dirupiahkan dengan kurs saat itu, angkanya tembus lebih dari 2,1 triliun rupiah. Coba deh, bayangin 21 trillion. Angka ini hampir 3 kali lipat dari rekor sebelumnya yang dipegang oleh Ferrari 250 GTO. Pertanyaannya, apa sih yang bikin sepotong logam dari tahun 1950? Ini harganya setara dengan pulau pribadi atau beberapa jet pribadi? Nah, di sini kita mulai masuk ke bagian paling menarik. Jawabannya terletak pada kombinasi 3 hal: kelangkaan mutlak, sejarah yang legendaris, dan inovasi teknis yang gila. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, kelangkaan. Mobil ini cuma dibuat 2 unit di seluruh dunia. Betul, cuma 2. Satu dikenal sebagai The Red One karena interiornya berwarna merah, dan satu lagi The Blue One dengan interior biru. Yang terjual seharga 2,1 triliun itu adalah The Red One. Satunya lagi, The Blue One, sampai sekarang masih dipajang dengan bangga di Museum Mercedes-Benz di Stuttgart, Jerman. Jadi, di tangan kolektor pribadi, cuma ada satu di planet ini. Ini bukan sekadar langka, ini adalah definisi dari keunikan. Kedua, sejarahnya. Untuk ngerti kenapa mobil ini begitu spesial, kita harus balik ke pertengahan tahun 50-an. Saat itu, Mercedes-Benz punya mobil balap Grand Prix yang dominan banget. Namanya W196. Mobil ini bawa Juan Manuel Fangio jadi juara dunia Formula pertama. Nah, dari mobil balap ini, Mercedes bikin versi balap ketahanan yang dinamakan 300 SLR. Mobil inilah yang jadi basis dari Uhlenhaut Coupe. Rencananya Mercedes mau bikin versi jalan raya dari mobil balap ini. Sebuah coupe yang bisa dipakai harian, tapi punya performa mobil balap tulen. Proyek ini dipimpin oleh seorang jenius teknik bernama Rudolf Uhlenhaut, tapi sebuah tragedi besar terjadi. Pada ajang balap Le Mans tahun 1955, sebuah mobil Mercedes-Benz 300 SLR terlibat dalam kecelakaan paling mematikan dalam sejarah motorsport yang menewaskan lebih dari 80 penonton. Buntut dari tragedi ini, Mercedes-Benz memutuskan untuk menarik diri sepenuhnya dari dunia balap. Proyek Coupe ini pun dihentikan seketika. Saat itu, baru 2 prototipe yang selesai dibuat, dan karena proyeknya batal, kedua mobil ini nggak pernah dijual ke publik. Disinilah nama Uhlenhaut jadi abadi. Salah satu dari 2 prototipe itu, yang interiornya merah, diambil alih oleh Rudolf Uhlenhaut sendiri. Bukan buat dipajang, tapi buat dipakai sebagai mobil dinasnya sehari-hari. Bayangin, seorang kepala departemen teknik pakai mobil balap legal jalanan buat ngantor. Kabarnya, suatu hari Uhlenhaut telat buat meeting penting. Dia pun ngebut dari Munich ke Stuttgart, jarak sekitar 220 km, dan berhasil menempuhnya hanya dalam waktu 1 jam. Itu di jalanan umum tahun 50-an. Kecepatan tertinggi mobil ini lebih dari 290 km per jam, menjadikannya mobil jalanan tercepat di masanya. Mobil ini bukan cuma dirancang oleh Uhlenhaut, tapi juga diuji dan dibuktikan kehebatannya oleh dia sendiri di kehidupan nyata. Makanya, mobil ini diberi julukan Uhlenhaut Coupe. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu teknologinya. 300 SLR Uhlenhaut Coupe
adalah sebuah keajaiban teknik. Mesinnya 8 silinder segaris berkapasitas 3,0 liter yang diletakkan miring untuk mendapatkan kap mesin yang lebih rendah dan aerodinamis. Mesin ini menghasilkan tenaga hampir 300 tenaga kuda. Angka yang luar biasa besar untuk tahun ke-1955, desainnya juga ikonik. Pintu sayap camar atau gullwing yang membuka ke atas itu bukan cuma buat gaya-gayaan. Karena sasisnya yang kompleks, pintu konvensional gak mungkin dipasang. Jadi, pintu gullwing adalah solusi teknis yang brilian, yang kemudian jadi ciri khas mobil sport Mercedes paling eksotis. Tapi ada satu fitur yang benar-benar nunjukin betapa majunya mobil ini. Coba perhatikan bagian belakangnya. Ada panel besar yang bisa naik. Itu bukan spoiler biasa, itu adalah air brake atau rem udara. Uhlenhaut Coupe adalah mobil performa tinggi pertama di dunia yang punya fitur ini. Saat pengemudi menginjak rem dengan keras pada kecepatan tinggi, panel ini akan naik secara hidrolik, menciptakan hambatan udara yang sangat besar untuk membantu pengereman. Ini adalah teknologi yang diadaptasi langsung dari pesawat terbang dan dunia balap. Jadi, mobil ini adalah perpaduan sempurna antara aerodinamika canggih, kekuatan mesin yang brutal, dan estetika yang bahkan sampai hari ini terlihat futuristik. Selama puluhan tahun, kedua Uhlenhaut Coupe ini disimpan seperti harta karun nasional di dalam museum Mercedes-Benz. Banyak kolektor kaya raya yang mencoba menawarnya, tapi Mercedes selalu menolak. Mereka menganggap mobil ini sebagai bagian dari DNA dan sejarah perusahaan yang tak ternilai. Jadi, kenapa tiba-tiba di tahun 2022 mereka memutuskan untuk menjual salah satunya? Keputusan ini ternyata bukan buat cari untung. Mercedes-Benz menjual mobil ini bukan untuk keuntungan perusahaan, tapi untuk sebuah tujuan yang sangat mulia. Seluruh hasil penjualan yang mencapai 143 juta dolar itu digunakan untuk mendanai Mercedes-Benz Fund. Ini adalah sebuah inisiatif global yang memberikan beasiswa pendidikan dan penelitian kepada generasi muda di seluruh dunia, khususnya di bidang ilmu lingkungan dan dekarbonisasi. Dengan kata lain, sebuah mahakarya dari masa lalu yang ditenagai bahan bakar fosil, kini dijual untuk mendanai masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sungguh sebuah ironi yang indah. Pembelinya sampai sekarang masih anonim, tapi yang jelas dia adalah seorang kolektor papan atas yang sangat dihormati. Syarat penjualannya pun ketat. Sang pembeli setuju untuk tetap membawa mobil ini ke akara-akara publik tertentu, jadi kita semua masih punya kesempatan untuk melihatnya secara langsung. Jadi, uang 2,1 triliun itu bukan cuma buat beli mobil, itu adalah harga untuk memiliki sepotong sejarah otomotif paling penting. Sebuah simbol inovasi dan sekarang sebuah warisan yang akan membantu membentuk masa depan planet kita. Jadi, Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe lebih dari sekadar mobil termahal di dunia. Ia adalah monumen dari puncak kejayaan teknik otomotif pasca perang. Sebuah karya seni yang mewakili dedikasi tanpa kompromi terhadap kecepatan, desain, dan kesempurnaan. Nilai triliunan rupiah itu bukanlah sekadar angka, melainkan pengakuan dunia terhadap warisan sejarahnya yang luar biasa dan kontribusinya bagi kemanusiaan melalui dana abadi yang berhasil diciptakannya. Mobil ini akan selamanya dikenang sebagai artefak otomotif yang mengubah permainan, baik di lintasan balap maupun di buku rekor lelang. Sebuah legenda yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.